Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena di sepanjang minggu yang baru saja kita lewati, Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah memberkati kita. Dan kita imani di hari ini dan hari-hari yang ada di depan kita, Tuhan selalu ada untuk kita. Oleh karena itu, pagi hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran, juga seluruh keberadaan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, kita akan satu di dalam doa. Kita akan berdoa untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur kami punya Tuhan yang seperti Engkau. Engkau selalu setia dan tak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur untuk kemurahan dan kebaikan-Mu di sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kami menyadari di tengah situasi sulit yang melanda negeri kami ini, bahkan di seluruh dunia, kami boleh mengalami kuasa-Mu yang besar, pertolongan-Mu yang luar biasa, sehingga memungkinkan kami boleh ada sampai saat ini sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang sudah menjadi bahagian kami umat-Mu. Dan sekarang
kami sudah menyediakan waktu dan seluruh keberadaan kami untuk beribadah kepadamu. Ampunilah segala dosa kami dan layakkan kami untuk bersekutu dengan Engkau. Urapi semua pelayan yang akan melayani. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Allah. Bahkan urapi kami juga seluruh umat-Mu yang sudah siap untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami mulaikan ibadah kami pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, ini nyanyian syukur kami kepadamu. Kami rindu menyembah Engkau lebih lagi saat ini Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji.
Engkau meninggikan Engkau lebih lagi. Biarlah Engkau disenangkan melalui pujian kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saat ini kita mau bersukacita dalam Tuhan. Kita mau bersorak-sorak bagi namanya yang kudus. Jadi kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Bersukacita di setiap langkahku.
Kami bersyukur memiliki Engkau dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang setia menepati janji-Mu, dan kami mau tetap hidup percaya hanya kepada Engkau. Haleluya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sebab aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya, haleluya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Segala pujian syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Kami memiliki Tuhan yang maha besar, Tuhan yang berjanji pasti menggenapi, Tuhan yang punya kuasa, kuasa yang tak terbatas, termasuk firman-Mu adalah kekuatan-Mu, kekuatan yang tidak dapat dibatasi, kekuatan yang luar biasa, yang memberikan kami kekuatan, bahkan kekuatan adikodrati untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi, kami dijamin dengan kekuatan dari Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan. Kami buka hati kami,
untuk mendengarkan firman-Mu. Kami angkat iman kami untuk menantikan Engkau bertindak, memberikan yang terbaik yang Tuhan telah siapkan bagi semua orang yang datang dengan haus dan lapar akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua sehat, tetap bersemangat menjalani hari-hari kehidupan kita. Hari ini kita mendapatkan kesempatan yang sangat berharga untuk menikmati hal-hal yang luar biasa. Sebab firman Tuhan menyajikan kepada kita hal-hal yang luar biasa. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Firman Tuhan adalah sulu, obor bagi jalan kita di tengah kegelapan dunia ini. Firman Tuhan adalah makanan yang jauh lebih lesat dan berkhasiat dari makanan apapun juga. Dan firman Tuhan lebih manis dari susu dan madu. Firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang percaya. Firman Tuhan adalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Firman Tuhan adalah Allah sendiri. Itu yang akan kita nikmati pada pagi hari ini. Baiklah, kita buka Alkitab kita dan kita akan membacakan kitab Keluaran 13. Ayat 17 dan ayat 18. Keluaran 13 ayat 17 dan 18. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun, menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Puji Tuhan, hari ini saya masih mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul melintasi padang gurun. Jadi hari ini adalah seri kedua dari kebenaran firman Tuhan tentang melintasi padang gurun. Minggu lalu saya bertolak dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat 5, juga ayat 6 dan ayat 11 yang menegaskan bahwa orang percaya, kita semua harus mengetahui, tidak boleh mengabaikan kisah perjalanan bangsa Israel ketika mereka melintasi padang gurun. Mengapa? Karena kisah ini terjadi dan kemudian ditulis untuk menjadi contoh sekaligus menjadi peringatan bagi kita yang hidup di mana zaman akhir telah tiba. Dan poin saya pada minggu lalu adalah, sekalipun mereka harus berjalan di padang gurun, sekalipun kita juga ada hari, ada saat, ada waktu seperti melintasi padang gurun, di sana ada jaminan bahwa pertama, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tidak pernah beranjak baik siang ataupun malam menuntun umatnya melintasi padang gurun. Yang kedua, sekalipun di padang gurun, Tuhan memiliki penyediaan yang tidak terbatas. Penyediaan yang menyalurkan kebutuhan-kebutuhan umat Tuhan pada waktu yang tepat dan tidak pernah terlambat. Dan poin ketiga adalah bahwa di padang gurun yang memang sulit, sangat tidak nyaman, Tuhan menyediakan mujizat-mujizat dan keajaiban. Demikianlah Tuhan menuntun kita semua kalau kita melintasi padang gurun kehidupan dunia ini. Nah, sekarang
firman Tuhan mau menjawab sebuah pertanyaan yang besar dan penting sekali. Yang juga menjadi pertanyaan-pertanyaan kita barangkali. Mengapa Tuhan membawa umat Tuhan melintasi padang gurun? Bukan seminggu, tidak sebulan, bukan 1 tahun, juga bukan 10 tahun. Tapi sekitar 40 tahun. Mereka berputar-putar melintasi padang gurun. Padahal ada jalan yang pendek. Ada rute yang pendek yang dapat ditempuh antara 10 hari sampai dengan paling lambat 1 bulan. Saya pikir Tuhan itu tidak pernah bekerja secara acak. Tuhan tidak pernah bertindak tiba masa, tiba akal. Tuhan tidak pernah melakukan segala sesuatu secara random. Tapi Tuhan melakukan sesuatu dengan rencana yang jelas, dengan tujuan yang pasti. Termasuk ketika umat Tuhan harus melintasi padang gurun, ada maksud dan rencana Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, mengapa mereka harus melintasi padang gurun? Walaupun ada jalan pintas, ada rute pendek, ada jalan yang tidak berliku-liku, ada jalan yang lazim ditempuh ketika orang Mesir ke Kanaan dan orang dari Kanaan datang ke Mesir. Justru melintasi padang gurun adalah jalur yang sama sekali tidak lazim. Tapi Tuhan bawa ke sana. Mengapa? Yang pertama, karena untuk mencapai tanah perjanjian, Tuhan tidak mau menggunakan metode jalan pintas. Tuhan tidak mau menggunakan rute yang pendek. Tidak harus sebulan. Tetapi berbulan-bulan, bertahun-tahun, mereka berputar melintasi padang gurun. Coba kita perhatikan sekali lagi. Keluaran 13 ayat 17 yang menjadi nats bacaan kita. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Ada jalan yang paling dekat. Tetapi Tuhan memilih jalan panjang yang berputar-putar. Dari sini saya menangkap satu pesan Tuhan. Bahwa Tuhan menggunakan jalan panjang, bertahun, berliku, dan lain sebagainya. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita orang Kristen yang hidup di masa ini. Bahwa kekristenan itu jangan dibangun berdasarkan konsep jalan pintas. Atau selalu menginginkan hal-hal rohani. Apalagi hal-hal ilahi secara instan. Tidak. Perjalanan kekristenan itu adalah perjalanan yang panjang. Perjalanan seumur hidup. Dan dalam perjalanan panjang ini, ada saatnya kita seperti melintasi padang gurun. Konsep kekristenan yang Tuhan inginkan bukan jalan pintas, tapi apa yang saya sebut jalan salib. Jalan salib ini bukan menunjuk kepada Via Dolorosa di tanah Palestina. Ketika Yesus harus memikul salib melewati jalan itu yang kemudian orang sebut jalan salib. Tapi jalan salib yang saya maksud adalah seperti yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 23. Tuhan Yesus bilang begini. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Perjalanan Kristen harus dibangun dari sebuah konsep jalan salib. Setiap hari. Kalau kita hidup 40 tahun,
Maka setiap hari dalam 40 tahun itu, kita harus menyangkal diri. Kita harus memikul salib. Ada satu kondisi yang tidak nyaman yang harus kita jalani, dan itu syarat utama bagi setiap orang yang mau mengikut Yesus. Sangkal diri, pikul salib setiap hari. Garis bawahi kata setiap hari. Dalam konteks keselamatan roh kita, manusia itu adalah roh, jiwa, dan tubuh. Dan ketika berdosa, roh, jiwa, dan tubuh totalitas terpisah dari Tuhan. Tapi ketika kita diselamatkan, pertama-tama yang diselamatkan adalah roh kita. Ketika kita percaya dalam hati dan mengaku melalui mulut kita, saat itu juga kita selamat. Itu bukan jalan pintas, itu bukan rute pendek. Tapi serta-merta. Kapan orang berdosa percaya, mengaku dengan mulut, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak perlu waktu panjang, apalagi jalan panjang. Seperti yang dialami oleh salah satu penjahat yang disalibkan bersama-sama Yesus. Yesus jamin pada hari ini, bukan besok, bukan bulan depan, bukan kalau Tuhan datang nanti, dan bukan moga-moga, bukan mudah-mudahan, hari ini juga engkau berada bersama aku dalam Firdaus. Karena Tuhan tahu orang itu juga akan mati pada hari itu juga. Berbicara keselamatan roh itu serta-merta ketika kita percaya tanpa syarat. Tapi kalau kita bicara tentang perjalanan kekristenan yang adalah perjalanan perjuangan, perjalanan perlombaan, guna menikmati janji-janji Tuhan, apalagi untuk masuk dalam kekekalan bersama Tuhan, diperlukan proses panjang setiap hari sepanjang umur hidup kita. Tidak singkat. Pelajaran dari Yesus tidak membawa mereka pada jalan pendek, tapi berputar 40 tahun menjadi pelajaran bagi kita. Terimalah maksud dan rencana Tuhan, bahwa perjalanan hidup kita, kekristenan kita adalah perjalanan panjang yang kemungkinan, bukan cuma kemungkinan, pasti minimal ada waktu-waktu tertentu kita seperti melewati padang gurun, dan yang pasti tiap hari kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Proses inilah yang mengkaji dan menguji kehidupan kekristenan kita, untuk kemudian melahirkan kehidupan Kristen yang sabar menghadapi penderitaan, yang tekun dan setia kepada Tuhan. Karena hanya orang-orang yang setia yang dapat menikmati kehidupan kekal, bukan kematian kedua, kematian yang membawa mereka pada penderitaan selama-lamanya. Wahyu pasal 2 ayat 10 bahagian B dan ayat 11 berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Jika dalam perjalanan panjang, melintasi padang gurun sekalipun, kita sabar menderita, kita tekun menjalaninya, kita setia sampai mati, kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Kita tidak akan mengalami kematian yang kedua. Kapan kita didapati sebagai orang setia? Kalau perjalanan kita hanya singkat. Kalau kekristenan kita dibangun dengan konsep jalan pintas. Tapi di dalam jalan panjang inilah, jika di akhir perjalanan kita bertekun, kita setia, maka kitalah yang akan mengalami kemenangan terakhir
bersama anak domba. Seperti yang dikatakan di dalam Wahyu pasal yang ke-17 ayat yang ke-14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala Tuan, dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan setia. Saya yakin kita semua adalah orang-orang yang terpilih. Orang yang sudah dipanggil dari dalam gelap, masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Persoalannya adalah, apakah kita setia menjalani proses kehidupan, menjalani jalan panjang yang diantaranya ada padang gurun yang harus kita hadapi. Ini sebabnya mengapa Tuhan tidak membawa mereka pada jalan pendek, tetapi berputar-putar selama 40 tahun. Karena Tuhan mau ini jadi pelajaran bagi kita, supaya kita siap menjalani jalan panjang proses kehidupan. Ada lintasan-lintasan yang beraroma padang gurun, tapi kiranya Tuhan mendapatkan kita setia sampai akhir. Alasan kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, mengapa Tuhan membawa umat Tuhan melalui jalan panjang? Sangat terang dan jelas penyebabnya. Mari kita baca sekali lagi Keluaran 13 ayat 17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah. Sebab, perhatikan, sebab firman Allah. Apa firman Allah? Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun, menuju ke laut Teberau dan seterusnya. Jadi jelas sekali apa alasannya. Mengapa Tuhan bawa mereka melintasi padang gurun yang begitu panjang, begitu mengerikan, begitu ganas dan buas. Sebab kalau jalan pendek, lalu ada peperangan, ada masalah, mereka menyesal, begitu gampang mereka balik ke Mesir. Saya menangkap pesan ini, bahwa Tuhan menginginkan umat Tuhan sama sekali tidak boleh bersentuhan lagi. Tidak boleh ada urusan lagi, apalagi kembali dan berdiam di Mesir. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat mereka melintasi padang gurun, satu ketika bangsa ini bersungut-sungut. Dan di puncak persungutan mereka, mereka menyatakan, lebih baik kita kembali ke Mesir. Ketika ada niat ini, Tuhan murka. Kenapa? Karena memang Tuhan tidak mau umat Tuhan kembali ke Mesir. Di dalam Bilangan pasal 14, ayat 2 mulai. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Hati mereka teringat dan mengambil keputusan lebih baik kembali ke Mesir. Saudara, Tuhan sangat murka dan ingin menghabisi umatnya waktu itu. Kenapa? Mau balik ke Mesir. Tuhan tidak mau umatnya kembali ke Mesir. Tetapi karena Musa kemudian bersyafaat, Tuhan,
Apa kata bangsa-bangsa lain? Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir, tapi Tuhan tidak sanggup bawa mereka ke tanah perjanjian. Dan seterusnya. Itu syafaat Musa. Saudara dengar baik. Sangat penting doa syafaat seorang pemimpin umat. Doa hamba-hamba Tuhan untuk umat Tuhan didengar oleh Tuhan. Maka ayat 14, Musa tutup doanya dengan kata-kata ini. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu. Seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Perhatikan. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihat. Perhatikan, mengingat dan ingin kembali ke Mesir, itu penistaan kepada Tuhan. Dan membuat Tuhan murka. Tuhan tidak bawa mereka pada jalan pendek, sehingga gampang kembali ke Mesir. Karena kembali ke Mesir adalah penistaan kepada Tuhan, dan mengundang murka Tuhan. Untuk Musa berdoa, memohon pengampunan. Dan akhirnya Tuhan bilang, oke, aku mengampuni mereka, tapi aku pastikan tidak ada satupun dari antara mereka yang akan melihat dan menikmati tanah perjanjian yang kusampaikan dengan bersumpah pada nenek moyang mereka. Itulah yang kita baca dalam 1 Korintus pasal 10. Kebanyakan dari mereka Tuhan tidak berkenan. Antara lain karena ingat Mesir, menginginkan Mesir, merindukan Mesir, mau kembali ke Mesir. Allah sungguh tidak mau umat Tuhan berpikir tentang Mesir. Apalagi kembali kepada Mesir. Bayangkan saudara, sampai 750 tahun kemudian. Sikap Tuhan yang tidak suka umatnya kembali ke Mesir. Di zaman Nabi Yesaya, ada ayat yang berkata begini. Yesaya 30 ayat 1 sampai 4. Celakalah anak-anak pemberontak. Kenapa mereka disebut pemberontak? Di akhir ayat ini kita akan tahu. Demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan satu rancangan yang bukan daripadaku. Yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku. Sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Perhatikan ini. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku. Untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Saudara, ayat selanjutnya berkata, tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Celaka orang yang mau kembali ke Mesir. Keinginan kembali ke Mesir, memutuskan berlindung pada Firaun dan Mesir. Itu sebuah pemberontakan kepada Tuhan. Bertentangan dengan kehendak roh. Maka Tuhan bawa mereka melintasi padang gurun. Supaya tidak mudah kembali ke Mesir. Karena mereka tahu ada rute pendek. Ada jalan pendek. Ada jalan pintas untuk kembali ke Mesir. Bapak ibu saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam konteks kehidupan kekristenan, Mesir adalah simbol dari kehidupan lama. Dengan keinginan hawa nafsu dunia, berlumur dosa, dan jauh dari kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan bukan di Mesir, kehendak Tuhan di tanah perjanjian. Dan ayat Alkitab berkata,
Antara lain dalam 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jangan lagi kita menginginkan keinginan-keinginan dunia. Bukan berarti kita tidak perlu makan minum yang dihasilkan dari dunia ini. Kita perlu. Tapi minggu lalu saya berkata, asal ada makanan, ada pakaian, ada tempat berteduh, cukuplah itu. Rasa cukup ini akan membuat kita bersyukur dan menjadikan ibadah kita berkhasiat, mendatangkan keuntungan yang besar. Tapi ketika kita mengabaikan ibadah, kita mau nomor 2 kan, apalagi nomor 20 kehendak Allah. Karena mengutamakan dunia dan keinginan dunia. Dunia ini sedang lenyap. Seharusnya pandemi COVID-19 ini menyadarkan seluruh dunia bahwa dunia tidak berdaya kalau menghadapi murka Allah. COVID-19 belum merupakan murka Allah. Saya menganggap ini Tuhan izinkan terjadi untuk menguji kita dan membuat kita harus bangkit, lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih dekat lagi kepada kehendak Allah, bukan lebih dekat kepada Mesir, apalagi kembali ke Mesir dengan kehidupan lama. Karena 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Perjalanan walaupun melintasi padang gurun, itu adalah langkah-langkah kehidupan baru untuk menuju tanah perjanjian Allah. Sedangkan kalau mereka kembali ke Mesir, itu adalah langkah mundur yang menuju kecelakaan, yang hanya mengundang murka Allah. Ini menjadi pembelajaran bagi kita yang hidup di mana zaman akhir telah tiba. Lupakan hidup yang lama. Tinggalkan hidup yang lama. Paulus berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri ke depan menuju panggilan sorgawi. Ada hal-hal yang indah yang Tuhan sediakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sadar bahwa manusia lahiriah cenderung ingin dipuaskan juga dengan hal-hal lahiriah. Tetapi bukankah setelah kita terima Yesus, kita jadi manusia yang baru, kita dilahirkan baru, menjadi manusia rohani. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, sedang datang, dan akan terus datang. Kita memiliki manusia batinia yang sedang dibaharui dari hari ke hari. Dan biarlah manusia rohani kita terus bertambah dewasa. Izinkan kondisi melintasi padang gurun memproses manusia batinia kita, sehingga kita terus dibaharui untuk menikmati janji-janji Tuhan, sekaligus menghantarkan kita pada puncak rencana Allah, dan kita tinggal dalam kemuliaan kekal bersama Tuhan. Tuhan tidak mau kita kembali ke Mesir. Karena itu, teruslah berjalan bersama Tuhan. Bukankah di padang gurun sekalipun ada Tuhan? Kondisi padang gurun memang jauh dari kenyamanan lahiriah. Tapi itulah perjalanan yang dikehendaki Tuhan. Dalam Ulangan 8 ayat 2 bagian A berkata, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama
40 tahun. Mungkin kita tidak suka, tapi itu yang Tuhan sukai. Barangkali kita tidak kehendaki, tapi itulah kehendak Tuhan. Dan perjalanan ini pasti berujung pada kenikmatan tanah perjanjian. Memang tidak mudah, tapi ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan dengan penyediaan yang sempurna. Ada Tuhan yang setiap saat siap melakukan mujizat dan keajaiban bagi kita semua. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan. Kita respon firman Tuhan. Kita nyatakan, Tuhan, kami menerima firman-Mu. Sekalipun harus melintasi padang gurun, sekalipun dalam lembah kegelapan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, Kau besertaku. Sekalipun hidup seolah tak menentu, sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Mari kita angkat kedua tangan kita. Haleluya. Tuhan bersama kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia berjalan bersama kita semua. Tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Haleluya. Sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Sang Immanuel, yang menyertai kami sampai pada akhir zaman, tidak akan pernah meninggalkan kami piatu. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, walaupun kami harus melintasi padang gurun, Engkau ada bersama kami. Engkau berjalan bersama kami. Engkau menyediakan segala kebutuhan kami. Kuasa-Mu tidak pernah meninggalkan kami, mau melakukan mujizat dan keajaiban dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami ingin mengikuti kehendak-Mu, melintasi padang gurun, untuk kami diproses, untuk kami menjalani hari-hari hidup kami, dan tidak pernah ada ingatan untuk kembali lagi pada kehidupan yang lama, untuk hidup dalam dosa dan dikuasai oleh keinginan duniawi. Tapi kami mau tampil dalam kehidupan yang baru dan berjalan bersama Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Kami percaya di ujung jalan kami ada tanah Kanaan, tanah perjanjian, perjanjian Allah pasti digenapi dalam kehidupan kami semua. Tanamkan firman-Mu, Roh-Mu menghidupkan selalu, agar kami ingat ketika melintasi padang gurun, inilah perjalanan yang Engkau kehendaki, supaya kami diproses, dan juga supaya kami tidak mengingat lagi kehidupan yang lama, melainkan semakin berada dalam kehidupan baru, terus dibaharui di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami lanjutkan ibadah kami dengan mengulurkan tangan, memberikan korban-korban persembahan khusus, anak-anak-Mu yang kembalikan milik-Mu. Pasti Engkau memperhatikan dengan cermat untuk membalas sesuai dengan janji firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara semua, sementara meletakkan persembahan di tempat yang Bapak Ibu telah tentukan sendiri, saya menyampaikan pengumuman. Kita masih harus beribadah seperti ini dalam minggu-minggu ke depan, karena situasi belum memungkinkan untuk kita beribadah bersama. Kalaupun kita sudah bisa beribadah bersama, pertama kami akan sampaikan. Yang kedua, ada hal-hal terutama protokol kesehatan yang kita harus ikuti, tentu juga saya akan sampaikan. Kita terus berdoa agar kondisi ini akan segera berakhir, kita dapat kembali beribadah, bersekutu bersama-sama, dan bersekutu dengan Tuhan dalam ibadah raya kita. Pengumuman berikut adalah, hari Selasa adalah hari doa kita. Jam 7 malam kita berdoa bersama-sama, walaupun di rumah kita masing-masing. Dan hari Jumat adalah hari doa puasa kita. Berdoa dan berpuasa, terutama menghadapi kondisi ini yang berpengaruh pada perekonomian dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan berkenan membawa kita segera keluar dari situasi yang sulit dan berat ini. Demikianlah pengumuman yang saya bisa sampaikan, dan sekarang mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan lagu Kau Tunjukkan Kasih Setiamu. Kita berdiri semua, kita nyanyikan bersama-sama pujian ini. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Mari kita angkat kedua tangan kita, sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, Engkau adalah Bapa kami yang setia. Engkau adalah Bapa yang mulia. Engkau adalah Bapa yang baik, yang selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Kami percaya ada kebaikan-kebaikan, ada kemurahan-kemurahan, ada keajaiban-keajaiban yang Tuhan kerjakan sementara kami beribadah kepadamu. Dan kami terima berkat ibadah ini, meneruskan berkat-berkat ini kepada seluruh jemaat yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Berkat ibadah, berkat yang luar biasa tercurah untuk Bapak Ibu Saudara semua. Berkat untuk mereka yang telah membawa persembahan-persembahan khusus, mengembalikan milik Tuhan. Berkat khusus sesuai dengan janji firman Tuhan tercurah atas jemaat-Mu. Kami berdoa melepaskan berkat kesembuhan bagi semua jemaat yang sakit, apapun penyakit mereka, bagaimanapun dalam penderitaan mereka, aib tubuh dan kelemahan tubuh yang mereka alami. Terimalah berkat dan kuasa kesembuhan. Kami melepaskan berkat perlindungan dan keberhasilan untuk anak-anak, untuk saudara-saudara, keluarga dari jemaat Tuhan yang harus terpisah di luar kota, di luar daerah, ada yang di luar negeri. Apapun yang mereka perbuat, sepanjang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan, Tuhan jadikan berhasil bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, berikanlah berkat pertolongan, kemenangan bagi jemaat-Mu yang sedang bergumul dalam bidang-bidang kehidupan yang mereka hadapi. Biarlah mereka boleh keluar sebagai pemenang karena pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan pada mereka. Tuhan Yesus, hati dan doa kami untuk bangsa Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan, terutama Kota Makassar. Kami berdoa mulai dari Bapak Presiden dan seluruh yang berada di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, juga TNI dan Polri, dalam menjalankan roda pemerintahan bangsa kami, menghadapi masa-masa sulit karena pandemi ini. Karena akibat pandemi, perekonomian dan lain sebagainya, kami mohon anugerah dan perlindungan Tuhan. Biarlah sementara semua hal ini berlangsung, kami mohon kemurahan Tuhan jatuh atas bangsa kami. Banyak orang yang semakin dekat kepada Tuhan, banyak jiwa yang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan menolong juga para dokter, semua tenaga medis, para relawan yang berada di garda terdepan untuk menangani pasien yang terpapar dengan COVID-19, sekaligus berusaha untuk memutus mata rantai penyebaran dari virus ini. Kami minta kemurahan-Mu untuk menjaga mereka, memberikan mereka kesehatan, memberikan kepada mereka kesabaran, memberikan kepada mereka hikmat untuk menjalankan tugas mereka secara maksimal. Berkati juga keluarga-keluarga mereka. Jika ada anak Tuhan, hamba Tuhan yang terpapar dengan virus ini, kami mohon kuasa-Mu dinyatakan agar mereka sembuh dan pulih sehat sempurna. Kalau Tuhan menyembuhkan dan menolong yang lain, tolonglah hamba-hamba-Mu dan seluruh anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan sekarang jemaat Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita sekali lagi. Arahkan hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat dan nikmat Tuhan. Bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya selalu kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya,
Haleluya, yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua, ibadah kita telah selesai. Selamat melanjutkan semua aktivitas kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jalani sepanjang minggu ini, yakinlah sekalipun minggu ini barangkali seperti padang gurun, lintasilah bersama Tuhan. Engkau dan saya tidak sendirian. Haleluya. Amin. Ada pelangi di setiap badai, dan ada tawa di setiap air mata, ada berkat di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. meskipun seribu tangan manusia Menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Oh, percayalah Tuhan yang